Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, kembali lagi di Gimana Dong FM Community. Mari kita satukan kita mau berdoa. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dan Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan segala yang terjadi dalam hidup kami, bahwa Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam setiap kami ulangi ibadah ini Yesus. Haleluya, worship you Lord. Amin. Mazmur 16
Tuhan. Dan semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang Kau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami ya Bapak. Biar firman kebenaran itu yang membebaskan setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman MPM dan juga teman-teman yang lainnya yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Saya Eko Saputro, biasa dipanggil Eco, yang akan membawakan sharing firman Tuhan pada hari ini tentang kemenangan. Oke, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita berdoa bersama terlebih dahulu yuk. Oke, yuk mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri untuk hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Engkau yang mengurapi hamba untuk menyampaikan setiap perkatamu saja untuk generasi muda yang mendengarkannya. Dan hamba berdoa Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak muda yang mendengarkannya, supaya setiap anak-anak muda menyiapkan tanah hati yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Dan waktu kami mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya, kami percaya firman-Mu tidak ada yang pernah sia-sia. Dan firman-Mu biar itu bertumbuh dalam setiap kehidupan kami dan bahkan berbuah. Dan kami percaya buahnya akan menjadi berkat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami serahkan waktu ke depannya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, sharing tentang kemenangan adalah kita akan baca satu ayat terlebih dahulu ya. Yuk kita buka sama-sama di Alkitab fisiknya atau Alkitab elektronik teman-teman di rumah masing-masing. Oke, kita buka sama-sama di Kitab Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ulangi, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita sama-sama katakan, amin. Yes. Nah, kan makanya orang Kristen, anak-anak Tuhan bernyanyi bahkan, kita lebih dari pemenang. Yes dan amin. Koeco juga aminkan akan hal tersebut. Tapi karena apa? Karena firman Tuhan berkata, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Nah, teman-teman, maksudnya gini, bahwa sharing ini, Koeco pas merenungkan dikasih tema ini, Koeco renungkan maksudnya ke arah yang mana ya tentang kemenangan yang mau disampaikan. Nah, Koeco coba renungkan dan Koeco menyadari bahwa gini, kalau Koeco melihat sepanjang perjalanan kehidupan Koeco percaya sama Tuhan, Koeco ada melihat, termasuk Koeco juga pernah jatuh dalam hal yang salah, yaitu Koeco merasa gini, contohnya gini, jadi saya berasa sudah melakukan sesuatu hal dan saya berasa sudah menang. Nah, merasa saya menang ya, menang menurut kacamata kita. Tetapi itu tidak menang sesuai dengan kacamatanya Allah. Nah, maka dari itu, yuk hari ini Koeco bawain sharing firman Tuhan tentang kita menang sesuai dengan paradigmanya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan konsep dunia atau pemikiran kita sendiri. Ya, oke. Kita buka ayat selanjutnya di firman Tuhan yang lainnya, di 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 22. Baca ulangi, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 22. Sedikit panjang, nggak apa-apa. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika begitu,
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sama-sama katakan, amin. Nah, teman-teman, tadi ada kemenangan yang tampaknya kemenangan, tapi itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Koeco mulai dari gini. Kemenangan anak-anak Tuhan adalah dimulai dasarnya adalah salib Kristus, adalah kebangkitan Kristus. Ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia, dan ia telah bangkit menang atas maut. Maka dari itu setiap orang yang percaya kepada Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan, dan juga hak waris lainnya, yaitu kemenangan-kemenangan yang akan dialami. Dimulai dari salib Kristus. Bukan karena kekuatan sendiri, bukan apa kata orang, bukan kata dunia. Nah, teman-teman, sumber kekuatan kita berdasarkan salib Kristus. Makanya kita, kan tadi ada dibilang tuh, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita binasa, mati, masih hidup dalam dosamu. Maka dari itu kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Yaitu makanya bahasanya kita mati terhadap dosa kita dan kita bangkit untuk Kristus. Maksudnya apa? Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kita, yang akan memimpin hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Maka dari itu kita harus dari sumbernya dulu, awalnya dulu. Kalau kita sebagai orang percaya, ya sudah sangat sesuatu yang basic untuk kita percaya kepada Tuhan. Untuk kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi intinya teman-teman, yuk, waktu kita melakukan segala sesuatu hal, kita tuh tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita untuk melakukan sesuatu hal. Waktu kita disuruh Tuhan melakukan ini, ya kita lakukan. Waktu kita berhasil melakukannya karena Tuhan yang suruh dan Tuhan yang sudah mampukannya. Nah, itulah kemenangannya sesungguhnya dari anak-anak Tuhan. Nah, itu teman-teman. Nah, Koeco akan ambil satu contoh. Kalau tadi Koeco ngomong di awal, Koeco tadi ngomong ada orang tuh kemenangannya tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, ini ambil satu contoh deh ya. Karena akan banyak contoh yang lainnya, teman-teman akan pelajari, baca Alkitab, teman-teman akan menemukan bahwa yang Tuhan mau tuh seperti apa sih. Ya, di Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Koeco ulangi, Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sama-sama katakan amin. Nah, contoh kemenangan yang salah dan kemenangan yang benar adalah, berarti sesuai dengan firman Tuhan ini, yang Tuhan mau adalah, ayo, kasihilah sesama manusia, bahkan kasihilah musuhmu. Koeco dulu pernah ngalamin bahwa Koeco, ya pas sekolah dulu masih kecil gitu ya, belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, Koeco ada teman yang jahatin Koeco. Kalau baik, berbuat baik. Tapi kalau jahat, bales. Nah, bahkan nonton film superhero pun teman-teman mungkin sering lihat adalah ada orang jahat gitu kan, berhasil dibalas sampai dibunuh gitu kan. Jadi tanda kutip balas dendam itu keren. Padahal firman Tuhan berkata di ayat yang lainnya, pembalasan itu miliknya Tuhan. Nah, kita manusia sama hubungan sama manusia lakukan sesuai dengan Tuhan mau, yaitu kita ampuni, bahkan kita doakan musuh kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Koeco dulu adalah ada orang yang jahat sama Koeco, Koeco balas. Dan waktu berhasil balas, itu orang tersakiti, saya merasa puas dan merasa menang. Nah, padahal mungkin pada saat itu Koeco, Koeco merasa menang. Tetapi yang pasti adalah Tuhan sedih melihatnya. Nah, Koeco belajar, memang nggak mudah teman-teman mengasihi musuh, tetapi itu yang harus kita lakukan sebagai kita anak-anak Tuhan. Dan Tuhan sudah melakukannya kok. Waktu Tuhan disalib,
Ada Tuhan sempat berkata, ampunilah Tuhan, ampunilah Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus diolok-olok, diludahi, dipukul, disalib, dikata-katain, "Woi, kalau anak Allah mana? Turun. Kalau turun dari salib, lalu selamatkan dirimu sendiri, baru kita akan percaya." Nah, tapi jalannya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ya melakukan karya salib Kristus untuk menebus dosa semua umat manusia yang mau percaya kepadanya. Nah ini, kasih Tuhan buat semua manusia. Ayo, tinggal manusia mau nggak meresponinya. Itu bagian Tuhan. Bagian kita sesuai yang Tuhan mau adalah kasihilah musuhmu. Nah ini satu contoh aja. Karena nanti kalau teman-teman mau baca di satu perikop di Injil Matius pasal 5 itu tentang Yesus dan hukum Taurat, teman-teman bisa baca, itu banyak tentang hal yang lainnya. Yaitu tentang apa, kalau Koeco rangkum itu beberapa hal, ada tentang membenci orang lain, ya. Tapi kita harus berdamai dengan orang lain. Berzina dengan pikiran, ya. Orang bilang berzina itu harus dengan sampai ketemu fisik. Tapi dengan pikiran aja, dengan kita udah mengingininya, itu sudah berzina dengan pikiran. Wow, kayak sulit kok. Ya tenang, kita dimampukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang adalah sempurna. Lalu tidak perlu bersumpah, tapi perkatakanlah yang benar. Ya jika ya, tidak jika tidak. Di luar itu berasal dari si iblis. Nah, teman-teman, ini satu contoh. Jadi, teman-teman mau mengalami kemenangan, mau bilang, ya saya lebih dari pemenang, ya justru kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Jangan sampai tadi yang Koeco bilang di awal adalah, kita merasa menang, tapi padahal sebenarnya kita kalah sesuai dengan pandangan Tuhan. Sesuai pandangan Allah. Itu sama-sama teman-teman, termasuk Koeco sendiri, belajar untuk melakukan firman Tuhan, belajar untuk taat sama firman Tuhan. Dalam hal, satu contoh ini, kasihilah musuhmu. Koeco nggak gampang. Iya. Saya setuju nggak gampang. Perasaan kayak tersakiti, perasaan gengsi kayak hancur banget kalau harus ngampunin, kalau harus doain yang kebaikan buat dia. Kayak malah kebalikannya, justru puas kalau bisa balas. No, tapi firman Tuhan berkatalah, harusnya kita mengasihi musuh kita, bukan membenci musuh kita. Karena musuh kita pun itu adalah manusia. Yang manusia ini maksudnya ya, bukan iblis ya, tapi ya iblis udah pasti lawannya iblis. Tapi kalau manusia adalah, ya kita nggak tahu apakah dia sedang mengalami dikuasai roh jahat dan dia berbuat jahat. Tapi justru kita kasihi manusianya dan kita benci roh kejahatan yang bekerja di baliknya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita ampuni dan kita berdoa juga supaya keselamatan pun datang kepada diri manusia itu, kepada manusia tersebut. Nah, itu teman-teman, yuk sama-sama. Walaupun nggak mudah, walaupun susah, tapi waktu kita datang kepada salib Kristus yang adalah sumber kekuatan kita akan dimampukan olehnya. Makanya jangan pakai kekuatan sendiri. Nah, itu teman-teman. Jangan mau kita ngelihat konsep dunia, kita nonton, konsumsi film dunia, sehingga konsep dunia itu masuk di pikiran kita dan hati kita. No. Tapi kita ganti dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap harinya, dan kita mau lakukan. Supaya apa? Kita make sure, kita sama-sama teman-teman, kita sungguh-sungguh mengalami kemenangan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kemenangan yang Tuhan, yes, waktu kita menang, kita bersukacita. Tuhan dan malaikat di sorga pun bersukacita, yes. Si Eco telah menang nih. Wah, si kamu telah menang nih. Nah itu, harusnya jangan sampai pas kita menang di muka bumi, malah itu membuat sedih Tuhan. Tapi justru waktu kita menang di muka bumi, Tuhan pun juga ikut bersukacita dengan kita. Amin. Nah, teman-teman, Koeco tutup dengan firman Tuhan yang lainnya di Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan 18. Kita baca sama-sama ya, tentang senjata nih. Kan mau lawan pakai senjata kebenaran. Nah, senjatanya apa aja? Nah, kita baca sama-sama nih. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wah, sudah menang. Amin. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman supaya dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Teman-teman bisa lihat senjata-senjata kebenaran itu adalah bukan senjata fisik, tetapi senjata-senjata melakukan firman Tuhan.
Contohnya, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Bukankah itu yang namanya melakukan kebenaran firman Tuhan? Tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Iman, berdoa, terima ketopong keselamatan, menerima pedang roh, yaitu firman Allah. Nah itu teman-teman, waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah senjata kebenaran kita untuk mencapai kemenangan. Pastikan sama-sama teman-teman kita melakukan hal tersebut, hal yang benar. Jangan sampai hal yang menyedihkan Tuhan. Dan Koecho encourage sama-sama, termasuk Koecho juga, yuk kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dan mematahkan setiap konsep yang salah atas kemenangan tersebut. Biar kita mengalami kemenangan yang sesuai yang Tuhan mau, dan biar itu sungguh menyenangkan hatinya. Serta tentunya itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup di dalam doa yuk teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kemenangan. Ya Tuhan, terima kasih buat Pauhayon daripada firman-Mu untuk kami mengerti apa sih kemenangan sesuai yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, kami mau menang bersama-Mu Tuhan. Walaupun kelihatannya di depan sulit atau nggak mustahil sekalipun, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang akan memampukan kami, Tuhan, untuk bisa menang sesuai dengan pandangan-Mu, sesuai dengan apa yang Kau mau, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, teman-teman mau menang dalam hidupnya, kelihatannya nggak ada harapan sekalipun, tapi kami mau terus berharap kepadamu karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami harapkan. Kalau gunung batu kekuatan kami nggak mau berharap kepada pemikiran sendiri, kekuatan sendiri, orang lain, atau apapun Tuhan. Kami mau berharap hanya kepada Tuhan Yesus, yaitu Engkau ya Bapa yang sanggup memberikan kemenangan pada kami. Karena Engkau Allah yang telah menjamin kemenangan itu di salib Kristus. Tinggal kami datang kepadamu dan kami mau taat di bawah kaki-Mu Kristus untuk kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau akan menuntun membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mampukan setiap anak-anak muda untuk tetap taat melakukan kebenaran firman-Mu supaya mereka bisa menang dalam hidup. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, hikmat yang daripadamu, kekuatan daripadamu selalu menyertai setiap anak-anak generasi muda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami mau renungkan dan lakukan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk memberkat. Kira labaya shika labaya sanda. Kura labaya shiki labaya sandi. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buat tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.